Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Priyanti, NIM saya 202014 dari D4 Perhotelan Pondok Cabe. Saya akan menjelaskan tentang pengetahuan bahan-bahan. Yang pertama ada tepung. Merupakan unsur susunan adonan cake dan juga menahan bahan-bahan lainnya. Sebetulnya bukan cuma tepung terigu yang dibuat cake, tepung ketan, tepung beras, sampai tepung singkong pun bisa saja dijadikan cake. Yang kedua ada gula, fungsinya memberikan rasa manis, memberi warna pada kulit kue, membantu mengempukan kue, melembabkan kue, dan melemaskan adonan. Untuk membuat cake, jenis gula yang digunakan bisa macam-macam, namun untuk hasil sebaiknya gunakan gula yang halus, butirannya agar susunan cake rata dan empuk. Bila mengeringkan gula dengan lemak, yang paling baik ialah dengan menggunakan gula sebanyak 2 kali lemak. Yang ketiga ada lemak atau shortening. Lemak yang digunakan untuk cake adalah mentega, margarin, atau minyak. Mengapa tidak digunakan shortening atau mentega putih? Karena shortening tidak mengandung air seperti margarin hingga membuat kue kurang lembab. Tetapi jika tetap ingin memakai shortening, gunakan shortening yang mengandung emulsifier karena emulsifier mampu bantu mengikat air hingga tidak terjadi penguapan. Fungsi lemak untuk menjaga kue agar tahan lama, menambah nilai gizi, memberi aroma pada cake, dan membuat cake terasa empuk. Yang keempat ada telur dan tepung membentuk suatu kerangka pada cake. Telur juga akan memberi cairan, aroma, rasa, nilai gizi, dan warna pada kue. Telur juga dapat melembabkan kue. Sebelum digunakan, telur harus dikocok terlebih dahulu sampai bagus dan kaku. Lecithin pada kue kuning telur mempunyai daya mengimulsi, sedangkan lutein dapat memberi warna pada hasil akhir produk. Umumnya, telur yang digunakan dalam resep adalah 50 gram per butir. Tentu ukuran ini diukur tanpa kulit. Berat kuning telur umumnya 20 gram, sedangkan putih telur 30 gram. Tetapi tidak semua telur memiliki ukuran 50 gram per butiran. Ukuran telur dalam 40-70 gram per butir. Paling baik adalah menimbang telur lebih dahulu supaya hasil kue standar dan sesuai resep. Yang kelima ada susu. Susu yang digunakan sebagai susu padat kering, maka cake akan mempunyai susunan yang lengkap. Laktosa gula susu menghasilkan warna kerah, susu padat membangkitkan rasa atau aroma dan merupakan bahan penahan cairan yang baik. Air yang ada dalam susu cair menimbulkan rasa lezat pada kue. Yang keenam ada air atau water. Air sangat berpengaruh pada kepadatan adonan. Air juga dapat memperkembangkan protein dalam tepung yang bertindak menahan dari baking powder. Air dapat membangkitkan kelembapan pada cake dan dengan demikian rasa lezat kue akan timbul. Yang ketujuh ada garam, mampu membangkitkan rasa atau aroma. Selain itu, garam juga dapat menurunkan suhu penggulalian dalam adonan, juga memegang peranan penting dalam menimbulkan warna kerap. Yang kedelapan ada ragi instan atau yeast, merupakan satu bahan dengan nama yang berbeda. Ragi isinya adalah makhluk hidup golongan kamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae, mikroorganisme sel satu inilah yang selama proses fermentasi pada adonan roti mengubah karbohidrat menjadi gas karbon dioksida. Zat ini yang membuat adonan roti, donat, atau bakpao menjadi mengembang. Hanya dapat digunakan untuk adonan roti, bukan cake atau kue kering. Yang kesembilan ada bread improver, adalah bahan yang dapat membantu meningkatkan kualitas roti, seperti roti jadi lebih empuk, lebih lembab, membuat serat roti jadi halus, menghasilkan volume dan kulit roti yang bagus, memperpanjang umur simpan, dan mempercepat proses fermentasi. Terbuat dari berbagai macam campuran bahan aktif seperti lunak gluten, makanan ragi, enzim, dan emulsifier. Dalam pembuatan roti, bahan ini dapat dihilangkan dengan konsekuensi kehilangan manfaat di atas. Yang ke-10 ada cake emulsifier, adalah pengemulsi adonan. Adonan yang ditambah emulsifier akan lebih stabil, mudah mengembang, tercampur dengan rata, tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat, tidak mudah berubah karena pengaruh lingkungan. Contohnya, kalau adonan telur dan gula dikocok sampai naik, terus ditambah emulsifier,
Dia akan lebih kental dan rata dan tidak turun walaupun mengantri oven. Sementara adonan yang tidak ditambah emulsifier biasanya lebih encer dan mudah turun kalau didiamkan lama karena merupakan bahan pembantu emulsifier bisa dihilangkan. Sekian dari penjelasan saya tentang materi ini. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.